Abe selamat tinggal latai salam sujud karena dia melempang. Nokon bersama dia yang menyukai batu YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya lagi mau membahas masalah pembunuhan Vina ya. Jadi kasus ini nih semakin melebar, semakin meluas, semakin bagaimana gitu. Jadi saya akan coba menerawang. Ini hanya sebagai penerawangan ya. Semoga penerawangan ini kalau saya sih berharap kita bisa menyikapi, mengambil sesuatu hikmah dari kejadian ini. Terus kakinya Vina ini patah, tangannya patah, benar itu dilindas ini motor apa gimana? kalau tangan ini patah, ini emang dipukul pakai balok gede. Dipukul. Ini kakinya ini bukan dilindas-lindas motor. Bukan. Kaki Vina dipelin. Oh, dipelintir sampai patah. Pengacara dari salah satu terdakwa ya, yang kemarin juga kesurupan ya baru-baru ini. Nah, Yai melihatnya seperti apa sih? Oke, kalau saya melihat dari ini, kalau saya bilang ini sebagai kesurupan yang ini alam ya, silakan tanya sama orangnya aja. Karena yang saya lihat tuh ini gini deh. Saya ke Linda ya, orang yang kesurupan, yang kesurupan itu jujur saya kalau melihat kita seorang spiritual ya, kita biasa bisa melihat nih orang kesurupan beneran apa enggak, kita tuh bisa tahu, apalagi kita seorang spiritual. Satu, kedua lagi dia kesurupan ini seperti kayak orang menulis cerita yang dia mengerti apapun yang terjadi di dalam keadaan sewaktu itu. Seandainya nih, saya juga pernah ini kan satu kasus almarhum orang tua saya, dan satu kasus membantu kasus lah ya, keluarga. Jadi bahwa orang ini meninggal tidak tahu di makamnya di mana, makamnya tuh nggak tahu apa dia ini meninggalnya di mana. Akhirnya dipanggil nama, tanggal lahir, roh itu dipanggil, dimasukkan ke dalam badan seseorang. Itu ceritanya tidak panjang lebar, tidak tidak menceritakan sedetil mungkin seperti orang yang mengerti berada di posisi itu. Dia hanya menceritakan bahwa dia meninggal dibunuh, setelah itu kepalanya dipenggal, badannya dikubur sini, kepalanya dikubur di sini, di daerahnya ini dikasih tanda pohon ini sama ini, udah selesai. Ditanya lagi didiem aja, nggak mau cerita lagi. Satu orang tanya yang membunuhnya siapa, didiem aja, seperti itu. Namanya Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. oh dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh Itulah lagi itu suaranya. Minta tutur. Nah, kalau si Linda ini kayak orang yang mengerti, paham dengan kejadian seperti itu. Jadi kalau dibilang ini adalah kesurupan real, Allahu alam ya, mungkin yang kalau saya lihat ada sesuatu yang ditakutin di dalam hatinya Linda. Jadi rasa takut, rasa yang kayak ada kayak perasaan yang susah ya saya memberitahu. Jadi jawaban saya kalau dibilang ini kesurupan, Allahu alam, tapi bagi saya seorang spiritual merasa kayaknya enggak deh. Oh, berarti ini bisa dibilang bahwa sebenarnya Linda itu merasa perasaan itu ada perasaan bersalah kepada almarhumah. Oke, kalau saya bilang rasa bersalah mungkin hanya dia yang tahu ya, kita Allahu alam. Tapi jawaban saya ada sesuatu yang dipendam di dalam hati. Jadi itu bisa orang yang kesurupan ya. Jadi karena ada rasa ketakutan, ada rasa yang ditutupi, itu bisa membuat rasa panik, bisa jin menyerupai masuk ke dalam, bisa membuat orang kesurupan. Tapi bisa ada juga orang yang menutupi sesuatu berpura-pura untuk kesurupan, ada kan seperti itu. Tapi jawaban saya
kalau melihat dari cerita ya, atau dari kesurupan yang dijalani oleh Linda, seperti ada orang yang menulis buku cerita, tapi orang itu mengerti titik koma yang harus disimpan itu di mana, posisi titik komanya, tanda tanyanya, seperti itu. Jadi kayak orang yang mengerti cerita, alur cerita seperti itu. Jadi jawaban saya kalau dibilang ini kesurupan, Allahu alam ya, karena kayak Mbak bilang tadi kayak mungkin ini adalah seseorang lawyer dari suatu saya kalau kita tidak melihat secara real langsung di depan mata kita berbeda. Ya, jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa ini kesurupan beneran apa enggak karena kita tidak melihat langsung di depan kita. Satu, kedua lagi kalau saya lihat ya kita bisa lihat orang yang kesurupan yang kayak gimana tuh pasti nampak. Tapi kalau masalah kesurupan ini terhadap Linda ini saya kayak merasa aneh aja gitu. Oke Nyai, mungkin banyak yang tidak tahu kesurupan seperti apa sih. Mungkin yang pernah Nyai hadapi ya, maksudnya menangani orang-orang yang kesurupan seperti apa sih Nyai? Oke, orang yang kesurupan kadang-kadang orang itu tidak menyadari bagaimanapun apa yang terjadi, apa yang diucap. Satu, kedua lagi, orang yang kesurupan itu ada hanya ditempel tapi dia sadar, tapi merasa badan itu seperti orang main di badan ini kayak wayang. Jadi ada orang yang menggerakkan. Kalau orang kesurupan roh itu orang yang kadang-kadang tidak menyadari, ada yang tidak sadar sama sekali. Entah mau kaca, entah mau apa diinjek-injek gitu. Nah, tapi ada orang yang kesurupan yang saya bilang setengah sadar. Jadi antara sadar dan enggak. Jadi biasanya kita seorang spiritual itu paham lah. Oh ini orang yang kesurupannya benar-benar kesurupan, ini benar-benar ini kayaknya kesurupan hanya bohong-bohongan, kita biasanya tahu lah. Biasa apalagi kita seorang spiritual ya, jadi kita lebih paham, lebih mengerti kayak gitu. Oke, ada mau nanya sesuai ini pertanyaan orang-orang juga ya. Apa sih ciri-ciri khusus secara fisik orang yang kesurupan beneran sama? Oke, kalau orang yang kesurupan beneran itu biasanya ya dia itu tidak bisa mengontrol, karena kontrolnya itu bukan dia lagi yang mengontrol, tapi makhluk yang masuk ke dalam badan dia yang mengontrol, kan seperti itu. Nah setelah itu kalau ciri-ciri orang yang kesurupan yang benar itu mau kaca kayak mau api kayak di depan dia diinjek-injek aja, nggak peduli. Nah, kadang-kadang orang yang kemasukan ini kalau udah kesurupan ini mau kayu tiangnya segini aja, kayunya bisa pohon kecil dia bisa naik di atasnya sendiri, semua tuh nggak bisa ini kan gitu, nggak bisa terkontrol kayak gitu. Saya tuh kalau mau tahu orang yang kesurupan dan enggak, paling gampang satu, cubit aja, cubit kenceng, teriak nggak, nyadar nggak, biasanya dicubit gitu. Atau dari jauh orang tuh kemasukan dari jauh ada satu orang yang jalan ditepuk aja, kalau dia terkejut. Tapi kalau orang yang ditepuk langsung ngamuk kayak gitu, itu biasanya berbeda. Tapi ada orang yang ditepuk terkejut begitu, biasanya enggak sih gitu. Justru berarti kalau dia memang kesurupan betulan, kalau diganggu malah marah ya? Ngamuk. Kadang-kadang bisa menyelakai orang yang dipakai badannya itu. Ya. Nyai, untuk cara menyembuhkan orang-orang yang kesurupan itu seperti apa sih Nyai? Oke, orang kesurupan itu biasanya dibacakan doa. Ada juga orang yang memang ahli spiritual yang mengerti cara membuangnya, mencabut, dan seperti itu. Habis itu ya pasti kita bacakan doa ya. Seperti itu.